sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi. Setelah pagi akan muncul sebentar lagi juga siang. Setelah siang akan berganti dengan sore. Lalu setelah usai sore akan datang malam. Siapa yang mengatur keteraturan ini? Sekali lagi atau dua kali lagi. Setelah pagi ada apa? Habis siang ada? Setelah sore muncul? Pasti ada yang supranatural, yang jauh berkuasa dari keringkihan kita, yang menjadwal, yang mengatur sistem tata kelola, tata urutan ini. Saya janji sekali lagi, supaya mantap refleksi kita. Setelah pagi datang, ada apa? Setelah siang ada, setelah sore datang, mari naikkan syukur. Ya, mari selesaikan satu persatu. Mari nikmati satu persatu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan biarlah kemarahan-Mu tidak sampai matahari tenggelam. Percayalah kepada damai sejahtera dan masa depan-Mu penuh dengan pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Ini belum dengan tubuh kita, tubuh Anda, tubuh setiap manusia. Layernya banyak, reflektifnya. Belum dengan universal kehidupan alam semesta. Belum dengan berbagai fenomena kejadian. Itu mengapa kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini dia. Dan yang jauh-jauh lebih dalam adalah Bapak Ibu Saudara, dalam iman kita Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, penyelamatannya. Itu yang membawa damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan siapapun. Damai sejahtera yang melampaui segala akal rasional dan kemampuan apapun. Kita lihat ayat 23. Ini nas. Sebab itu, multimedia. Sebab itu, kamu harus, sekali lagi apa Bapak Ibu? Bilang kiri kanan. Bertekun. Ya, walaupun ini poin kedua yang terakhir nanti, dengan cepat kita mau tangkap ini. Lihat, terus. Dalam apa? Iman. Jangan hari ini percaya, besok nggak percaya. Hari ini besok ya di sana korupsi, ikutlah kita. Yang sana triliunan, kuadriliun. Kita akan cepek 2 cepek. Bukan begitu. Dan tolong jangan ikutan yang rame lagi di TikTok ya Bapak Ibu, khususnya yang teman-teman muda, ibu-ibu, bapak-bapak. Apa itu? S-line itu loh yang
garis-garis merah di kepala itu. Halo? Kalau yang belum tahu, lebih bagus nggak usah ditauin, nggak usah lihat. Opusi, nggak usah. Iya, kita butuh iman yang teguh. Gak cuman angin barat bertiup, ikut ke barat, angin timur. Itu dari salah satu drama Korea, drakornya nggak ada salahnya. Ya, bagus itu, ya banyak pesan. Tapi dibuat jadi seperti jadi viral, kemudian tali-tali merah itu menunjukkan aib sendiri katanya. Pokoknya jangan. Jangan mau pacaran sama yang menampilkan hal-hal begitu. Cek and recheck lagi. Calon menantu. Apa sih? Ya nantilah. Ya lihatlah nanti. Terusin firman ini dulu. Koma, lihat di sana. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Itu tadi. Dan jangan mau. Digeser ya. Jangankan berbalik, digeser aja jangan dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus, dulu namanya siapa? Saulus. Itu juga dahsyatnya iman kita. Kalau engkau percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Saulus pun bisa jadi Paulus. Ini pesan dahsyat. Mengapa Paulus sendiri, tubuh hidupnya dipakai sebagai kesaksian kabar Injil itu oleh Allah. Lihat. Paulus nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Telah menjadi pelayannya. Yang pertama, iman yang teguh. Multimedia bantu saya. Yang pertama, sama-sama bilang, iman yang teguh. Coba lihat gambar ini. Boleh dikasih lihat gambarnya? Ada rentangkan tanganmu, Bapak Saudara, awas kena kanan ke kirinya ya. Ya. Supaya bukan hanya bahasa tubuh, tapi tubuhmu boleh berefleksi. Bisa? Saya mau bikin berdiri, tapi banyak sekali yang datang, terpuji nama Tuhan. Ya. Mana tangannya? Kenapa ragu membuka tangannya? Yo kena palusinda, alasan lagi ya. Ya di bawah dikit, oke, atau di atas sekali boleh. Sami-sami bilang sama-sama, teguh dalam iman. Terima kasih. Itu bukan simbol. Itu faith. Not only belief, tetapi iman. Faith. Percaya pada apa? Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jadi kalau secara manusiawi normal, waras, sadar, kita percaya kepada Tuhan karena minimal salah satunya tadi pagi, siang, sore, tapi di dalam iman naik kelas, lebih dalam, lebih deep. Ada kuasa yang menyelamatkan kita. Ada ilahi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus yang memastikan kerajaan rumah Bapa di surga. Siapa kita ini? Sampai kita dipercaya menerima karena pengorbanannya di kayu salib, kekekalan, keabadian. Saya berdoa ya semua yang hadir di sini bertekun. Ini yang kedua. Ya, sama-sama sekali lagi bilang, bertekun. Bilang kiri kanannya, bertekun. Hah? Masa baru gitu aja langsung mundur? Halo? Ya berat Palusindo. Berat.
Siapa bilang hidup ini nggak berat? Tantangan pasangan-pasangan, teman-teman pasangan muda sekarang, ibu bapak, besok makin berat. Anak, mantu, cucu makin berat mereka pergumulannya. Nanti generasi berikutnya makin sulit, berat lagi. Tapi kuncinya satu, kita percaya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus Allah yang Esa. Dia Alfa sampai bertekun. Jangan jadi umat Tuhan yang cengeng. Bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar saya paling menderita, berhenti yang begitu-begitu. Tapi juga jangan over pede, salah juga. Mari lihat Paulus, mari lihat rasul-rasul, mari teladani Yesus Kristus sendiri Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang dimaksud dengan seperti ada center, bukan center nyala ya, center pusat dalam Kristus. Semua segala sesuatu diciptakan di dalam Dia dan untuk Dia. Sekali lagi sama-sama, yuk bilang bertekun. Bilang kiri kanannya. Bertekun dalam apa? Iman. Bukan Pak Iman, Mas Iman di multimedia ya. Ada nama Iman di sini. Tapi Pak Iman juga luar biasa bersama timnya multimedia melayani dengan sungguh. Yang apa Bapak Ibu? Ada yang nama Teguh di sini? Banyak. Kita bersyukur juga saya dapat informasi ada beberapa tamu yang ikut nanti dalam sakramen perjamuan. Datang dari GKJ Brayat Kinasih. Juga dari GKJ Mergangsan. Juga dari GKJ Maguwo. Di mana mereka? Boleh angkat tangan? Oh. Ya. Kalau GKJ itu malu-malu deh ya. Angkat tangan dong. Oh, malu-malu juga di sebelah sana. Dan juga mungkin di sebelah kiri kanan Bapak Ibu, dalam nama Tuhan kita sambut mereka. Kita beri tepuk tangan untuk gereja kita akan semakin strategis. Ini bukan kesombongan, tidak. Justru kesungguhan makin rendah hati, makin rendah hati. MRT, Transjakarta, semakin banyak teman-teman kita, wajah-wajah baru. Bahkan dari kelas dan juga kemarin hadir di sini juga yang mengikuti baptis dewasa. Beberapa boleh bergabung untuk memuji memuliakan Tuhan. Ini membutuhkan ketekunan. Kalau KBBI bilang bertekun itu bersungguh-sungguh. Bertekun itu tidak pernah berhenti dan terus-menerus melakukannya. Jadi ada tuh dalam liturgi ayatnya yang cukup dan sangat terkenal. Ajarkanlah ini kepada anak-anakmu berulang-ulang. Waktu kamu tidur, waktu kamu berdiri, waktu kamu berjalan, waktu kamu ada di rumah, duduk di rumahmu. Jangan berhenti bersaksi Bapak. Jangan mundur. Jangan mudah menyerah dalam iman apalagi. Menyerah itu pilihan yang paling gampang. Bertekun. Bertekun. Kita belajar dari para adiuso kita, ibu bapa, ketekunan mereka, kesederhanaan tapi teguh dalam iman, pengharapan dan kasih. Biarlah kehidupan kita merespons
Allah, dengan kita mau keluar dari jalan dan kekuatan kita sendiri. Selamat